Apakah Baik, sudah mulai? bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan menganalisis daya beda dan tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Nur Hayati, dengan NPM 20506153. Dan yang kedua ada Kirana Fahrisa dengan NPM 20506125. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan, mohon maaf, dikutip dari buku Pintar Microsoft Excel pada tahun 2019, karya Osdirwan Osman. Microsoft Excel adalah program aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah angka. Penyajian serta pengolahan data Microsoft Excel dilakukan secara cepat dan juga akurat untuk keperluan informasi kuantitatif seperti angka, tabel, ataupun grafik. Selanjutnya di sini juga ada Anates. Anates merupakan program aplikasi yang khusus digunakan untuk menganalisa tes, pilihan ganda dan uraian yang dikembangkan oleh Dr. Andas Karnoto, MPD, dan Yudi Wibisono, ST. Anates memiliki versi ataupun kemampuan untuk menganalisa soal tes seperti menghitung skor atau soal maupun bobotnya, menghitung realitas tes, mengelompokkan subjek ke dalam kelompok atas atau bawah, menghitung daya pembeda, menghitung tingkat kesukaran soal, menghitung korelasi skor butir dengan skor total, yang terakhir menentukan kualitas pengecoh ataupun distraktor. Untuk membahas selanjutnya saya serahkan kepada Kirana. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Kiana Farisa dengan NPM 2050601125. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya pembeda. Daya pembeda adalah daya pembeda butir tes menurut Ratu Manan tahun 2003 halaman 70 menyatakan seberapa jauh kemampuan butir tersebut mampu membedakan antara kelompok siswa pandai dengan kelompok siswa yang lemah atau yang kurang pandai. Untuk ini merupakan tabel kriteria daya pembedanya. Jika daya pembeda lebih besar dari 0,40, maka dikategorikan bahwa penafsiran butir soalnya sangat baik. Begitupun juga seterusnya. Lalu yang kedua mengenai tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran menurut Mas Riah tahun 1999 halaman 7 dinyatakan dalam indeks kesukaran atau difficulty index, yaitu bilangan yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin besar indeks kesukaran, semakin mudah butir tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks kesukaran, mohon maaf, semakin besar indeks kesukaran, semakin mudah butir tersebut. Jika sebaliknya semakin kecil indeks kesukarannya, maka semakin sukar butir tersebut. Maka dari sini kita bisa melihat gitu, apakah soal yang kita buat dan setelah kita analisis termasuk ke dalam soal HOTS atau tidak. Bisa dilihat dari tabel kriteria indeks kesukarannya. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kirana karena telah menjelaskan materi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi hitung daya beda dan tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel. Baik rekan-rekan, apakah layarnya sudah tampil? Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung daya pembeda, tingkat kesukaran, daya pembeda dan tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita harus sediakan terlebih dahulu datanya. Kita anggap di sini
nomornya ini ada 31, berarti kita anggap ada 31 siswa, dan untuk kodenya kita anggap ini sebagai peserta ataupun siswa itu sendiri. Nah, untuk soalnya, saya menyediakan soal 20 soal. Nah, di sini terdapat nilai Y. Nilai Y ini merupakan jumlah skor soal yang benar dari setiap siswa. Jadi, ini kan ada betul 20, maka di sini ditulis 20. Dan untuk nilai X, ini merupakan jumlah berapa siswa yang betul dari persoal itu. Nah, jika kita lihat di sini, ada dua kelompok. Ada kelompok atas dan juga kelompok bawah. Kelompok atas kita anggap sebagai siswa yang mendapatkan nilai besar, dan untuk kelompok bawah kita anggap sebagai siswa yang mendapatkan nilai rendah ataupun kecil. Nah, untuk kelompok atas dibagi ada 16 siswa, dan untuk sisanya ada 15 siswa. Baik, kita langsung saja untuk menghitung daya pembedanya. Untuk jumlah X-nya sendiri, rumusnya itu ya adalah kita klik sama dengan, klik sum, lalu kita klik kolom C3, mohon maaf, sebentar. Dalam kurung, kita klik C3 dan ditarik sampai ke bawah, sampai urutan nomor 31. Setelah itu, kita klik enter. Jumlahnya adalah 28. Maka kita tarik ke kanan, secara otomatis nilainya akan muncul sendiri. Nah, jika nilai jumlah X sudah tampil, maka kita akan langsung mencari nilai daya pembeda. Yang pertama itu ada BA, merupakan jawaban benar dari anak kelas atas. Jawaban benar dari anak kelas atas. Untuk rumusnya sendiri itu hampir sama seperti nilai X, yaitu sama dengan sum dalam kurung. Dalam kurung kita klik dari sini sampai ke 16 siswa ini. Sampai sini. Setelah itu kita enter. Dan ini untuk nilai BA-nya. Selanjutnya ini ada nilai BB atau jumlah soal yang benar dari siswa kelas bawah. Rumusnya hampir sama. Akan tetapi kita tarik dari nomor siswa ke-17 sampai dengan terakhir, karena ini merupakan kelompok kelas bawah. Setelah selesai, kita enter, maka jumlahnya akan muncul, lalu kita tarik ke kanan, dan akan muncul nilainya seperti ini. Lalu untuk nilai JA, yaitu jangkauan atas atau jumlah anak kelas atas. Seperti yang kita ketahui, jumlah kelas anak atas itu ada 16 orang, maka kita tulis saja di sini 16. Dan kita copy sampai ke pojok kanan. Setelah selesai, JB, nah ini JB juga jumlah siswa kelompok bawah. Karena ada 31, berarti sisanya ada 15 orang. Kita tarik juga ke kanan, maka akan seperti ini. Lalu untuk daya pembedanya sendiri, untuk rumusnya sama dengan dalam kurung, kita klik jumlah BA yang pertama dibagi jumlah BB, dikurangi dalam, mohon maaf ditutup dulu, dikurangi dalam kurung mohon maaf tadi itu BA dibagi JA, lalu tutup kurung, dikurangi dalam kurung kembali BB dikurangi dibagi JB, tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari daya pembedanya. Baik, setelah itu kita akan
mencari kriterianya. Apakah soal tersebut terbilang mohon maaf, apakah nilai tersebut terbilang jelek, sangat jelek, atau baik sekali, ataupun baik. Maka untuk rumusnya sama dengan if dalam kurung hasil DP yang pertama mohon sebentar. Mohon maaf, kita lanjut kembali. Setelah diklik DP yang pertama, kita kan sama dengan if dalam kurung DP pertama kurang dari 0 berikut rumusnya. Jika sudah selesai, kita klik enter. Nah, untuk kriteria soal pertama itu dikatakan kriterianya baik sekali. Nah, untuk selanjutnya kita tarik ke kanan, maka kita akan tahu bahwa soal yang lainnya berkriteria seperti ini. Baik, untuk tingkat kesukarannya sendiri, kita lanjut. Untuk nilai B-nya itu dikatakan sebagai nilai jumlah siswa yang menjawab benar dengan rumus sama dengan sum dalam kurung
dari C3. Setelah itu, setelah seperti ini kita enter, lalu kita tarik kembali. Untuk JS-nya itu merupakan jumlah siswa dalam keseluruhan. Jumlah siswanya ini adalah 31 siswa. Kita tarik ke kanan. Sudah. Lalu untuk P-nya itu merupakan indeks kesukaran. Maka untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan dalam kurung B dibagi JS. Tutup kurung, lalu enter. Nah, ini untuk nilai indeksnya kita tarik, dan ini nilai indeks keseluruhan. Untuk rumus kriterianya sendiri hampir sama dengan rumus daya pembeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Maaf ini Nur Hayati, ubah dulu untuk aku jadiin hostnya biar bisa share screen. Sudah. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Muncul. Sudah muncul? Belum. Belum? Tapi kenapa ya? Bentar. Ada nggak? Sudah ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari daya pembeda dan tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Anates. Yang pertama kita harus buka terlebih dahulu aplikasinya, lalu pas ketika kita membuka aplikasi itu ada icon pilihan untuk soal pilihan ganda dengan soal uraian. Nah, saya di sini kan akan menjelaskan mengenai pilihan ganda, maka klik yang pilihan ganda. Jika sebelumnya kita belum mempunyai file, maka klik buat file baru. Nah, ini kita ubah untuk jumlah subjek ini yaitu jumlah siswa yang jumlah data siswa. Lalu untuk jumlah butir soal itu jumlah soal yang kita buat, dan untuk jumlah pilihan jawaban ini merupakan pilihan ABCD-nya. Kalau misalkan pilihan ABCD-nya sampai E berarti di sininya 5, kalau misalkan sampai D di sininya 4, ini bisa kita ubah sendiri. Lalu nanti kita masukin satu persatu nama-nama siswa seperti ini nih. Karena saya sudah pernah mencoba, maka bisa langsung mengklik baca file yang ada. Nah, yang ini, apakah sudah berubah ini? Sudah. Nah, di sini kita menuliskan nama-nama siswanya. Di sini saya mencantumkan sebanyak 23 siswa. Lalu nama subjek atau kunci ini merupakan jawaban kunci jawaban yang kita buat yang warna merah ini. Nah, di sini kita masukkan satu persatu jawaban yang siswa. Nah, jika misalkan kita salah, misalkan contohnya yang ini nih. Kalau misalkan kita mengklik pilihan ganda yang lebih dari 4 itu, maka akan muncul data yang dimasukkan salah atau data valid adalah A sampai D. Seperti itu. Lalu kita klik kembali menu utama. Nah, karena ini kan tidak bisa dibuka. Untuk membuka menu yang ini, kita klik penyekoran data dulu.
Penyekoran data di sini ini merupakan jumlah jawaban jawaban benar siswa. Nah, untuk ini yang satu-satu ini merupakan jawaban benar siswa yang sesuai dengan jawaban yang kita. Kalau misalkan yang strip ini jawaban siswa yang salah. Seperti itu. Nah, ini kan kalau udah diklik ini pasti otomatis ini bisa kebuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daya pembeda. Daya pembeda di sini ini langsung muncul otomatis dengan kelompok atas dan kelompok bawah sama dengan 6 dan butir soalnya 25. Bisa dilihat. Nah, ini bakal otomatis langsung muncul. Seperti itu. Kelompok atas ini merupakan kelompok siswa pandai. Dan kelompok bawah ini merupakan siswa yang kurang pandai. Jadi ketika kita nih sebagai seorang guru untuk menentukan kelompok atas dengan bawah bisa menggunakan analisis ini untuk mempermudah kita. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat dari skor di bobot. Nah, di sini juga bisa terlihat nih untuk siswa Albi benarnya 18 dan salahnya 7. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke tingkat kesukaran. Untuk tingkat kesukaran ini, untuk soal nomor 1 dikategorikan soal yang sangat mudah. Mengapa? Karena siswa mampu menjawab keseluruhan itu. Untuk 23 siswa ini menjawab benar. Sedangkan untuk soal yang nomor 4 ini kategori soal yang sangat sukar atau soal HOTS. Karena di sini bisa kita lihat bahwa siswa yang mampu menjawab soal nomor 4 itu hanya sebanyak 3 orang. Jadi dikategorikan sangat sukar. Mungkin sekian mengenai penjelasan daya pembeda dan tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Anates. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Kirana boleh ditayangkan dulu slide kesimpulannya. Baik rekan sekalian, untuk kesimpulannya, evaluasi merupakan proses mengukur dan menilai dua hal yang sangat erat kaitannya dengan sistem evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes sering dilakukan oleh dosen, yaitu kuis, ujian soal, salah satunya berupa pilihan ganda. Setelah melakukan hal tersebut,
Guru bisa menganalisis daya pembeda dan tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel dan juga Anatex. Masing-masing dari aplikasi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, namun hal tersebut tetap membantu guru dalam melakukan penilaian kepada peserta didik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin presentasi pada saat ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.